Kali ini saya menjelajah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera. Kota ini adalah pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia, sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Ya, ini kawasan kota tua. Jadi kita bisa lihat di sebelah kiri ini itu ada beberapa bangunan-bangunan cagar budaya. Bangunan-bangunan ini udah berumur 300 tahun lebih. Masjid Raya Sumatera Barat. Begitu saya menginjakan kaki di sini, ini begitu terasa bahwa tempat ini benar-benar menjadi kebanggaan ya bagi masyarakat Sumatera Barat. Dan bangunan ini sesungguhnya ini adalah shelter raksasa. Shelter raksasa. Ada banyak alasan kenapa saya memilih Kota Padang sebagai tujuan dari perjalanan kali ini. Namun satu hal yang membuat saya penasaran, yaitu tentang bagaimana kota ini bisa berkembang menjadi kota yang maju tanpa meninggalkan adat budaya kesukuan mereka. Tempat pertama yang saya kunjungi adalah Kota Tua Padang atau Padang Lama. Mirip seperti Kota Tua Jakarta, kawasan ini merupakan kawasan cagar budaya di sehiliran Batang Arau yang menjadi awal peradaban Kota Padang. Di sini saya menemui teman perjalanan, seorang anak muda asli Minang yang turut berkontribusi memajukan pariwisata di Sumatera Barat. Saya nih kenal nih teman-teman Oh kita ini nih. teman-teman nih. Ya. Ari bang. Bang Ari, Ya. Bang Rozi, Ya. Aldi. Hai Bang Aldi, Bang Yudi keren-keren banget kayaknya ya. Ini Bang? Bang Boim, oke. Bang, hari ini kayaknya mau ikutan kegiatannya teman-teman. Pada mau kemana sih hari ini? Jadi gini Bang, sekarang kan hari Minggu. Ya. Jadi hari Minggu kalau anak-anak muda-muda kan biasa, anak nongkrong. Oke. Nah, kita sedang santai-santai lah. Ini di kawasan Kota Tua, Kota Padang. Ya. Jadi mau keliling Kota Tua juga hari ini Bang? Ya, rencana kita mau Boleh ya, keliling-keliling. nanti diajakin ya. Oh ya boleh, sekalian kita ajak. Nih, Ada nanti- kendaraan juga nggak ya Ada. sekalian? Ada Ada ya? buat Mananda kita kasih warna biru nih, biar pas sama bajunya. Kita bawa yang ini. Boleh. Boleh. Tapi sebelum kita bawa kendaraan, kita jalan-jalan dulu. Oke, Boleh kita ke... jalan-jalan, ya, kita jalan-jalan lihat lah. Ini kan ada beberapa bangunan tua-tua nih. Oke. Jadi mungkin Pak Nanda tertarik karena bangunan ini itu sudah berdiri kurang lebih 300 tahun. Jadi sudah 3 abad. Ini sudah sejak zaman Belanda. Katanya ini cikal bakalnya Kota Padang Ini juga. cikal daerah bakalnya Kota Padang. Karena ini pintu masuk terbesar dari Samudra Hindia. Oke. Dari Indonesia, dari Samudra Hindia, pintu masuk terbesarnya dari sini. Kalau gitu boleh kita sambil ngobrol sambil Ya, jalan? boleh sambil jalan. Abang-abang kita tinggal bentar. Ya. Ya, ini kawasan Kota Tua. Jadi kita bisa lihat di sebelah kiri ini itu ada beberapa bangunan-bangunan cagar budaya. Bangunan-bangunan ini udah berumur 300 tahun lebih. Yang ini yang sebelah kiri Ini kita sebelah ini. kiri ini. Oh, Ini kalau udah yang berumur sebelah 300 kanan? lebih. Nah, ini sebelah kanan ini kan ada Pelabuhan Muara. Ya. Jadi Pelabuhan Muara inilah cikal bakalnya itu para penjajah masuk ke Kota Padang. Karena memang di sini ada Karena tempat memang- bersandarnya. Ya, jadi di sini di Pelabuhan Muara ini itu ceritanya sekitar abad ke-16 dulu. Itu para penjajah dari Portugis itu udah masuk ke sini. Jadi Pelabuhan Muara ini menjadi pusat perdagangan dari sejak zaman dahulu kalanya. Mulai dari perdagangan rempah-rempah, ada perdagangan emas, Ya. terus dan lain-lainnya. Jadi Muara Padang ini itu pintu masuk utama ke Indonesia dari pesisir Samudra Hindia.
Untuk ke Indonesia Untuk ternyata? Indonesia, pintu masuk Baik. terbesar. Pintu Baik. masuk terbesarnya Muara Padang. Juga di abad ke-17 Ya. ini sudah ada Belanda sudah mulai masuk ke sini dan Pelabuhan Muara ini juga menjadi benteng pertahanannya Belanda. Nah Bang, kalau gitu kayaknya langsung aja deh ya kita keliling Kota Tua, boleh sama teman-teman yang tadi? Boleh, ya, kan? kita Biar kita sudah- bisa lihat langsung. Ya betul. Jadi kita sudah sediakan kendaraan khusus untuk Bang Nanda. Oke. Kita bisa putar-putar ngelihat ya. Kalau istilah kita pariwisatanya saying-saying. Jadi Oke. melihat-lihat Kota Tua. Keren sekali. Terima Ya, kasih oke. Bang Ikhlas ya udah bantuin kita hari ini. Siap. Bang, kita kemana berarti? Kita langsung aja ke sana. Langsung ya? Yuk. Dahulu sekitar tahun 1800-an, Kota Tua menjadi kawasan perdagangan yang sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai belahan dunia. Bahkan Belanda sempat menjadikan Kota Tua ini sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan mereka di Sumatera Barat. Bangunan-bangunan tua inilah yang menjadi saksi sejarah perkembangan Kota Padang dari waktu ke waktu. Sekarang bangunan Kota Tua yang megah ini difungsikan beragam oleh pemiliknya. Ada yang jadi perkantoran, kafe dengan nuansa klasik, maupun tempat tinggal. Ikhlas bilang setiap akhir pekan, kawasan ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Setelah lama berkeliling, pertemuan saya dengan Ikhlas harus berakhir di Pantai Padang. Pantai indah yang juga menjadi ikon kota ini. Karena seru ya Bang Ikhlas ya, keliling Kota Tua, nikmatin semua yang ada di Padang. Ya, betul Bang Nanda. Jadi Kota Tua itu sangat nikmat kalau kita bisa berkeliling, apalagi menggunakan sepeda motor. Ya. Jadi kita bisa masuk ke daerah-daerah yang mungkin kalau kita dengan mobil besar atau mobil bis mungkin nggak bisa. Kalau gitu makasih banyak Bang Ikhlas. Sampai ketemu lagi, sukses terus. Iya, sampai ketemu lagi. Untuk mengetahui lebih banyak tentang Kota Tua, saya menjumpai Miko Kamal, seorang tokoh masyarakat yang memiliki ketertarikan dan kepedulian terhadap Kota Tua Padang. Jadi kalau kita baca-baca sejarah gitu ya, Kota Tua itu sebetulnya dimulai dari ada Muara Batangaro itu. Muara itu disitulah dimulai peradabannya. Kenapa? Karena kan peradaban itu dibuka mulainya dengan lancarnya transportasi, orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, barang juga berpindah gitu. Nah, Muara Batangaro itu atau Pelabuhan Muara itu dibuka mulai abad 17. Abad 17 dibukalah, dijadikan pelabuhan, tempat tempat barang dan orang transit. Kalau barang itu terutama barang datang dari Pulau Jawa, dari mana saja, lalu kemudian masuk ke pelabuhan. Dan makanya Belanda pada waktu itu bikin rel kereta api, relnya itu sampai ke Muara Batangaro itu atau Pelabuhan Muara itu. Jadi dari barang masuk, lalu kemudian naik kereta api, maka jalanlah kereta api itu sampai Sicincin, Kayu Tanam, Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan ujungnya di Payakumbuh. Gitu. Sampai Payakumbuh. Sampai ya, Pak, ya? Payakumbuh. Oke. Dan dari kereta api itu sampai sekarang masih ada, tapi tidak lagi aktif atau belum lagi aktif. Nah, sering berjalannya waktu Kota Tua ini kan juga sekarang ya difungsikan sebagai salah satu heritage ya Pak ya, yang juga pemerintah baik provinsi maupun kota saya lihat ini cukup memberikan perhatian lah. Seperti apa sih Pak wajah dari Kota Tua Padang saat ini kondisinya? Nah, Kota Tua kan ditandai oleh bangunan-bangunan ya. Ya. Bangunan itu menurut data Dinas Pariwisata Kota Padang itu ada sekitar 52 building. Ada 52 bangunan yang terkategori sebagai heritage, cagar budaya yang tidak bisa diubah gitu. Nah, sebagian dari gedung-gedung itu sudah dimanfaatkan oleh kalangan pebisnis. Ada yang jadikan restoran gitu.
ada yang jadi gudang juga masih banyak sekarang. Gudang-gudang keramik, alat bangunan itu masih banyak. Tapi yang sekarang yang existing sekarang itu yang belum terkelola lebih banyak daripada yang terkelola sebetulnya. Paling saya duga paling sekitar 30% lah yang baru terkelola. Pak, jadi kalau sekarang Bapak melihat Kota Tua dan mungkin di masa yang akan datang, bagaimana mungkin hal-hal yang bisa terus dilakukan begitu ya Pak untuk membawa Kota Tua ini juga dan menjaganya dan mungkin menjadi salah satu daya tarik juga ya lebih lanjut di Kota Padang nanti. Apa yang harus dilakukan Pak? Yang pertama kalau menurut saya ide saya adalah di Kota Tua yang di situ ada 52 gedung tadi itu bangunan itu jalannya misalnya pemerintah bisa memperbaiki jalannya. Jalannya jangan dibikin seperti jalan yang modern seperti sekarang. Mesti dicari lagi gambar-gambar atau foto-foto yang lama itu lalu kemudian disesuaikan dengan yang lama itu. Dulu sebetulnya gimana sih bentuk asli dari Kota Tua itu dan dikembalikan ke situ dan itu akan menjadi insya Allah dia akan menjadi daya tarik yang luar biasa gitu. Selain bangunan tua dengan gaya arsitektur Eropa yang khas, kota ini telah lama menjadi simbol pluralisme dan multikulturalisme. Toleransi sama sekali bukan barang baru di sini. Sehingga tak berlebihan jika kota ini dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia. Sebagian besar bangunan tua ini dimiliki oleh perorangan. Namun karena berstatus sebagai cagar budaya, para pemilik tidak diperkenankan merubah struktur dasar bangunan. Meski difungsikan sebagai kantor, kafe, atau kediaman pribadi, pemilik harus tetap menjaga dan mempertahankan bentuk asli dari bangunan bersejarah ini. Memutar memori, menelusuri peradaban masa lalu, selalu menjadi hal yang menarik. Semoga Kota Tua Padang dapat terus menjadi mesin waktu yang bisa membawa siapa saja kembali ke masa lalu. Masa di mana leluhur kita pernah berjuang untuk kehidupan yang kita rasakan saat ini. Tujuan saya selanjutnya adalah mengunjungi Masjid Raya yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Masjid megah bernuansa adat Minang ini tentu menjadi daya tarik bagi siapa saja yang datang berkunjung ke Kota Padang. Masjid Mahligai Minang memiliki luas 4.430 meter persegi, terdiri dari 3 lantai, dan mampu menampung hingga 20.000 orang jamaah. Masjid Raya Sumatera Barat. Begitu saya menginjakan kaki di sini, ini begitu terasa bahwa tempat ini benar-benar menjadi kebanggaan ya bagi masyarakat Sumatera Barat. Dan kalau dilihat dari ornamen bangunannya dan juga arsitekturnya ini sangat megah dan mewah. Sehingga ini menjadikan tempat yang begitu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Oh ya, bagi masyarakat Minang, masjid memiliki peranan yang sangat penting. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga pusat sosial kemasyarakatan. Pusat pendidikan agama,
budaya, dan masih banyak lagi. Mereka juga beranggapan Islam adalah ajaran agama dan bukan gaya hidup orang Arab. Hal inilah yang menjadikan ragam bentuk masjid di Ranah Minang memiliki corak arsitektur tersendiri dan bukan meniru masjid di Timur Tengah. Tidak menggunakan kubah, masjid ini menggunakan gonjong sebagai ciri khasnya. Pada ornamen eksteriornya, masjid ini menggunakan ukiran songket berwarna keemasan dengan berbagai ukiran. Perpaduan sempurna antara filosofi dan budaya lokal yang dikembangkan dengan unsur modern. Ketika masuk ke dalam masjid, saya sangat takjub melihat interiornya yang memukau. Indah sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas sholat, tanpa disengaja saya bertemu dengan mantan wali kota yang kini menjabat sebagai Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Fauzi Bahar. Beliau mengatakan, mengingat Padang yang merupakan kawasan rawan bencana, maka masjid ini juga didesain untuk dapat beradaptasi terhadap berbagai kondisi seperti gempa maupun tsunami. Bapak, terima kasih banyak Pak waktunya. Benar-benar saya nggak punya ekspektasi untuk bisa ketemu sama Bapak, tapi hari ini kita bisa ketemu. Luar biasa, terima kasih. Pak, tadi saya sudah keliling melihat tentang sekeliling Kota Padang dan juga bangunan masjid yang sangat luar biasa menjadi ikon dan kebanggaan. Saya penasaran dan pengen tahu lebih banyak nih Pak tentang filosofi dan juga sejarah pembangunan masjid kita ini. Seperti apa Pak? Iya, masjid ini dengan gonjongnya 4 itu dibangun di zamannya Bapak Gamawan Fauzi, gubernurnya, dan saya waktu itu wali kota. Ini filsafahnya adalah ketika Rasulullah mengangkat batu Hajarul Aswad yang dipindahkan, ditaruh di atasnya sejadahnya kainnya Rasulullah, masing-masing 4 suku memegang pojok ujung-ujungnya. Inilah 4 sudut ini. Itu maknanya? Ya. Dan bangunan ini sesungguhnya ini adalah shelter raksasa. Ujung-ujungnya ini ada tempat kita evakuasi. Di setiap sisi masjid ini? Ya, untuk memudahkan orang lari ke atas sana. Jadi shelter raksasa ini 1 pasaraya, 2 ini dan sekolah-sekolah. Saya dulunya ingin seperti SMA 1 yang dibangun oleh Budi Sici. Baik. Itu adalah konsepnya adalah shelter. Masjid ini memang dari letaknya juga strategi ya. Kalau kita ini Kota Padang ya, kesananya lebih kurang 17 kilo, ke batas kota ke utara sana 17 kilo juga. Artinya benar-benar ada di sentranya di sentralnya Kota Padang ini. Baik. Dan ini berada di daerah namanya dulu kita namakan daerah merah. Daerah merah itu artinya daerah bahaya tsunami. Jadi endaknya kalau ini bisa menampung 50-75 ribu warga, radius katakanlah radius 2-3 kilo dari sini, hendaknya shelter ini terjadi apa? Ini bangunan sangat kokoh. Lihatlah tiangnya, bagaikan tiang tol besar-besar ya. Itu dibangun sekokoh mungkin. Ini adalah daerah safety sesungguhnya. Ini adalah daerah aman. Luar biasa, sangat menarik ya Pak, kalau kita melihat perkembangan Kota Padang ini yang Ya. memang tidak lepas dari semua elemen tadi ya? Betul. Seperti apa Pak? Jadi memang orang Minang selalu saja yang terkecil itu suku. Setiap suku mempunyai surau. Ya. Ada di situ namanya ada silet tagak, silet duduk. Silet tagak itu silet berdiri tentang bersilat. Kemudian silat duduk yaitu di atas surau. Semua anak
apalagi anak laki-laki di Minangkabau, diajarkan 2 hal ini, yaitu isi dadanya dan isi fisiknya. Dari itu orang Minang, sebodoh-bodoh orang Minang, ya azan dia bisa, sholat dia bisa, ngaji dia pasti bisa. Karena candra di mukanya, artinya penggodokan pertamanya adalah masjid. Pak, makasih banyak sekali. Terima kasih banyak, Dinda. Waktunya. Salam ke Suci semua. Siap. Pimpinan Suci. Bapak juga sehat-sehat terus, Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Amin. Ya. Insya Allah. Thank you. Puas berkeliling, perjalanan saya mengunjungi ibu kota Provinsi Sumatera Barat kali ini ternyata disambut positif oleh Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyaldi. Di sela-sela kesibukannya, saya diperkenankan berkunjung ke istana untuk sekedar bercerita tentang pengalaman saya selama berkunjung ke Ranah Minang. Yang terbaru, saya baru aja juga keliling nih Pak di Kota Iya, iya. Padang sendiri itu lekat dengan kota tuanya. Kota tua, Yang ya. nggak boleh ketinggalan untuk dikunjungi. Betul, betul. Saya juga melihat ada upaya juga tidak hanya dari wali kota tapi juga dari provinsi Betul, nih, betul, untuk betul. merevitalisasi. Iya. Seperti apa Pak rencana ke depan untuk kota tua? Jadi memang khususnya di Kota Padang itu lebih luas karena di sana ada Muaro, kemudian ada Indarungnya, ya, sehingga Kota Padang ini salah satu kota dari 7 kabupaten di Sumatera Barat yang masuk kepada World Heritage. Mulai daripada Swalunto, yaitu dengan jalur kereta apinya. Nah, jadi makasih itu ada di antaranya ada di Kota Padang. Nah, dalam rangka untuk mendukung itu tidak mungkin hanya daerah itu, katakanlah mungkin kota atau kabupaten saja. Perlu kita dukung. Kenapa? Karena visi antara kota dan provinsi kan bertemu dalam perwisata itu. Makanya itu kita bersinergi dan kemudian kita fokus ya anggaran yang ada dari kita, kemudian ada yang di kota, ada yang di kementerian, kita fokuskan ke kawasan kota tua tadi itu. Nah kemudian dengan pembenahan itu, kemudian juga kita kerjasama dalam hal masalah sungai, masalah pantainya, dan juga ada melibatkan pusat di sini, balai, kemudian provinsi dan juga kota. Jadi dan kemudian juga kita dilibatkan juga BUMN. Ya Pelindo kita ajak sehingga direncanakan Pelindo akan membangun di sana museum bahari. Wah. Nah, jadi akan kita lengkapi lagi. Luar biasa sekali Pak. Pokoknya semua yang saya kunjungi di sini saya nggak berhenti untuk takjub dan Alhamdulillah, makasih. Ya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan makin baik Pak. Terima kasih banyak. Apalagi dengan Bapak, bantuan Dai TV ya. Lebih baik. Sehat selalu Pak. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan segala. Sama-sama, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Alam tak kambang jadi guru. Mungkin kedua filosofi hidup masyarakat Minangkabau ini yang menjadi alasan kenapa kota ini dapat terus berkembang tanpa meninggalkan adat budaya mereka yang ternyata berlandaskan agama. Dan bagi masyarakat Minang, alam yang terbentang luas adalah tempat di mana kita dapat belajar tentang hal apapun. Sungguh perjalanan yang syarat akan makna. Semoga selalu ada kebaikan yang dapat kita ambil dari setiap perjalanan. Sampai jumpa.